Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman Rumah Sakit Dustira yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kembali diperjumpakan dengan hari ini dengan maksud Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita senantiasa dalam kebaikan, diberi kesempatan kita untuk beribadah kepadanya, dan semoga terus menerusnya kita, istiqomahnya kita akan membawa kebaikan bagi kehidupan kita dunia dan akhirat. Kita lanjutkan kuliah kita. Di hari Sabtu kita mengadakan kajian yakni tentang Al-Quran, bagaimana seorang muslim bersikap lebih baik terhadap Al-Quran. Yang belum bisa membacanya wajib untuk bisa membacanya. Yang sudah bisa memastikan bacaannya benar. Sebab jika semua kita ditanya, apakah Anda bisa baca Quran misalkan, kemungkinan besar menjawabnya bisa. Tetapi benar tidaknya belum ada jaminan atau tidak ada jaminan. Sebelum dites dan diperiksa satu persatu dari huruf yang dibaca. Oleh karenanya, kalau kita belum pernah dites, mencoba untuk dites, karena yang bisa tahu kesalahan kita biasanya orang lain. Ya, orang Sunda bilang rasa maneh. Jadi merasa diri kalau membaca ya sudah bisa, tapi ketika nanti diperhatikan oleh orang lain, itu bisa ketahuan salahnya, baik kesalahan itu disengaja atau kesalahan yang tidak disengaja. Siapapun kita bisa bersalah, termasuk saya yang mengajar, dan tetapi kesalahan itu nanti ada yang memang belum bisa membacanya dengan benar, ada yang Quran kekecilan, jadi enggak kebaca dengan jelas, atau suara yang melengking tinggi sehingga makhrajnya tidak bisa pas betul. Nah, itu macam-macam. Nah, ini semua perlu ditanamkan kepada diri kita. Ya, sampai kalau bisa ya yang terbaik kita belajar dan ada pengesahan ya, bahwa Anda sudah bagus, sudah baik. Itu dari orang lain, terkhusus dari para guru. Itu yang terbaik tentu saja. Baik, kita tidak akan terlalu formal seperti itu. Setidaknya kita mengetahui bahwa dalam pola pembelajaran ada loh secara khusus Al-Quran dipelajari sedemikian rupa. Dan bagi yang muda-muda tentu ya ini adalah sebuah tanda kutip lapangan pekerjaan. Ya, karena belum banyak ya, secara khusus di masjid-masjid memiliki satu ahli baca Quran. Ya. Nah, jadi di kampung kita ada banyak masjid. Coba tanya, di masjid itu ada nggak ahli baca Quran yang faham tajwid macam-macam? Ya. Kebanyakan tidak ada. Ya. Maka alhamdulillah kalau di masjid kita ini, ya saya mengatakan saya bukan ahli, tetapi setidaknya adalah pengalaman di dalam lebih detail mempelajari ilmu Al-Quran. Baik, dalam membaca Quran secara umum polanya dua. Anda melihat ke mushaf tulisannya, dibimbing oleh orang yang fasih, ya, ngikutin saja suaranya, tetapi dengan jelas. Ya, misalkan saya ucapkan A, bapak-bapak A.
Ba, 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 ba. Ucapan saya diikuti persis. Tidak perlu tahu hukumnya apa, ini idgham atau idhar atau hamas atau qalqalah. Yang penting ikuti suaranya persis. Kalau saya ade, bapak-bapak ade, itu pola yang pertama. Ya. Pokoknya asal mengucapkannya persis sebagaimana ucapan gurunya, dan nanti ketika silakan baca, kemudian dibaca murid tersebut, kata gurunya oke, sudah selesai, kholas, beres. Ya. Ini biasanya disebut tahsin. Ya. Perbaikan tanpa banyak teori. Pokoknya mah ikuti saya seperti ini, ikuti, kalau ikutinya benar sudah oke, beres. Ya. Nah, nanti ada lagi pola lain dengan lebih rinci. Si guru akan menjelaskan ini dibaca seperti ini karena begini. Ya. Nah, itulah yang kemudian disebut belajar tajwid. Jadi kalau kita rumuskan biasanya dalam pola pembelajaran ada yang disebut tahsinun. Ya, tahsin. Belajar apa Mas? Belajar tahsin. Ya. Ini di bagian-bagian awal biasanya hanya ngikut saja ke guru, nggak banyak macam-macam teori. Nah, nanti juga ada namanya tajwidun, tajwid. Nah, yang ini mengandung ilmu. Nanti minimal kita harus ada satu buku pegangan yang kita merujuk dari buku itu. Baik bukunya dari matan aslinya seperti matan Al-Jazariyah, matan Tuhfatul Atfal, atau buku-buku yang terjemahan. Ya. Kedua-duanya tujuannya sama, agar kita benar dan bagus, ya, atau baik dan benar dalam baca Al-Quran. Nah, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran surah Al-Muzammil ayat 4, warattilil Qur'ana tartila. Ya. Warattilil Qur'ana tartila. Dan tartilkanlah Al-Quran. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Tartil itu mudahnya ya baik dan benar. Ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian karena Al-Quran itu berbahasa Arab, sering saya sampaikan, maka bagian terpentingnya adalah mengucapkan huruf sesuai dengan orang Arab mengucapkannya. Ya. Nah, orang Arab mengucapkan lisannya beda dengan kita. Ya. Nah, maka kita harus tahu bagaimana cara orang Arab mengucapkan, dan itu tertuang dalam ilmu tajwid. Maka bab pertama dalam ilmu tajwid, kalau dalam literatur internasional itu masuk bab pertama, yaitu makharijul huruf, ya. Makharijul huruf, ya. Apa ini? Tempat keluar huruf. Nah, baik. Saya ilustrasikan. Huruf ini sama dengan bunyi-bunyian. Bunyi-bunyian di alam ini muncul, terjadi, minimal harus ada dua benda yang bertemu atau bertabrakan. Ya. Atau satu benda tapi ada gerakan. Apabila dua benda saya contohkan, ini nggak akan bunyi kalau nggak ketemu. Tok baru bunyi. Ya. Kalau dua benda. Atau kalau ini ragaji ya, ragaji, dia akan bunyi krek 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 krek. Kalau digesek, kalau didiemin nggak bisa bunyi. Ini kalau dua benda. Jadi kalau dua benda, yang pertama kalau berbenturan, yang kedua bergesekan, ya, atau terjatuh, pluk, tetap di bawahnya ada benda lain. Itu yang pertama. Yang kedua, bunyi dia dari getaran. Jadi kalau kita ada ini, kalau ini lentur, saya teng begitu, nah dia mau bunyi. Nah,
Itu bunyi-bunyian. Nah, huruf-huruf Arab juga sama. Huruf Arab melibatkan mulut. Dan unsur di dalam mulut itu banyak. Ya, atau minimal lebih dari 3. Ya. Apa saja unsur dalam mulut kita? Bibir, gigi, lidah, itu minimal yang paling utama. Bibir, gigi, lidah. Ya. Nanti ditambah langit-langit. Ya. Makanya mohon maaf kalau bapak-bapak yang sudah aki-aki alias ompong ngucapin huruf sudah nggak jelas. Karena unsur yang menimbulkan bunyi huruf itu bagus hilang. Ya. Meskipun diganti dengan gigi palsu, bapak-bapak yang pakai gigi palsu, 3 hari pertama ucapan bapak-bapak nggak akan jelas. Asa aneh ngomong tuh. Ya, saya berpengalaman ya. Sebelum terjadi nanti gigi saya copot, saya tahu bahwa semua gigi atas saya palsu. Ya, karena sebuah kecelakaan rontok gigi saya dan diganti dengan gigi palsu. Jadi kalau ngaceleng jangan heran. Tapi begitu pengalamannya ketika hari pertama pakai gigi palsu, kita belum belajar kayak gini. Ngomong tuh ya susah gitu, asa balelol ya, nggak jelas suara-suara kita. Itu bukti kalau gigi itu unsur dari pembentuk suara tadi. Ya, maka teori makhorijul huruf ini mutlak dan benar adanya. Makanya nanti kalau kita sudah tahu, ini untuk perbaikan ya, yang punya anak-anak cadel misalkan. Nggak bisa ro, nggak bisa. Kalau kita tahu teori ini, maka bagian mana treatmentnya? Ya. Ketahuilah bahwa huruf ro, huruf r itu adanya di ujung lidah. Tidak ada urusan dengan bibir. Jadi kalau bibirnya dirusak, ro bunyi. Karena huruf ro tidak ada urusan dengan bibir. Sebaliknya huruf ba itu urusannya dengan bibir. Siapapun dia kalau bibirnya mohon maaf rusak atau tidak seperti mestinya, susah dia untuk mengucapkan huruf ba. Ya, coba saja. Nggak bisa. Satu saja di gini, ba nggak bisa. Maka kalau ada orang yang mohon maaf bibirnya sumbing, maka dia hanya tidak bisa mengucapkan huruf ba, wa, ma, fa. 4 huruf itu saja dia nggak bisa. Karena bibir yang terkait dengan bibir itulah huruf ba, wa, ma, fa. Ya. Huruf yang terkait bibir ba, waw, mim, dan fa. Ini kalau bibir kita bermasalah, huruf ini bermasalah. Ya. Jadi kalau ada orang bibir sumbing atau telah ditambal, mestinya yang susah ini. Huruf lain tidak, karena nggak ada kaitan dengan bibir. Ya, ini teori ya, nah, seperti ini. Nah, baik, inilah bab yang penting, makhorijul huruf. Yang pertama kita perhatikan, catat baik-baik huruf-huruf Al-Quran atau huruf-huruf abjad Indonesia Latin keluar dari mulut kita betul, tapi masing-masing huruf mempunyai tempat keluar atau unsur daripada mulut yang membentuk huruf itu berbeda-beda, tidak sama. Ya, dan inilah nanti bagaimana kita bisa menyamakan suara kita dengan suara orang Arab. Ya, karena makhorijul huruf ini adalah awalnya oleh orang Arab yang fasih dirarasakan. Oh, ini begini, ternyata misalkan sa dirasakan oleh orang itu, posisi lidah di mana, membunyikannya bagaimana, ditulis dalam teori. Nah, muncul ilmu tajwid ini. Teori menteorikan apa yang dirarasakan oleh seseorang. Ya, dirarasakan itu naon bahasa Indonesianya. Nah, dirarasakannya gampang nama. Ya silakan dirarasakan. Ba, betul nggak 2 bibir terlibat? Nah, seperti itu. Itu teori makhorijul huruf. Baik. Kita akan bahas satu persatu, saya tidak detilkan. Satu persatu huruf-huruf Arab. Yang pertama huruf hamzah. Ya.
Nanti kita harus bisa membedakan antara hamzah dan alif. Ya. Orang Indonesia rata-rata tidak tahu hamzah, tidak populer, tetapi menyebutnya alif. Ya. Ketahuilah ada perbedaan antara hamzah dan alif. Ya. Apa perbedaan hamzah dan alif? Yang pertama, hamzah tertulis terbaca. Wajib ditulis, pasti ada bunyinya. Terbaca. Sedangkan alif wajib ditulis, kadang-kadang tidak ada bacaannya. Itu pakai tanda mudahnya. Ya. Contoh, ketika saya tuliskan qalu, ini kita kalau nulis qalu wajib memberi alif di sini. Tapi ada bacaannya? Enggak ada. Ini alif. Cirinya alif mat. Kalau di Quran Madinah, Quran cetakan Arab, hamzah selalu ada begininya, kepalanya, atau dia berdiri sendiri seperti ini. Sedangkan alif dia bentuk garis saja. Ini beda alif dan hamzah. Maka kalau dulu kita zaman kecil ngeja, ya kan dulu kita belajar ngeja. Alif, ba, ta. Nah, si alif teh hamzah. Nah, di mana alif nanti? Alif nempel di lam. Huruf sebelum ya apa? Lam, alif. Ya. Hamzah disebut di situ iya. Nah, alif tuh yang itu, yang nempel pada lam. Kenapa? Karena dia memang nggak kebaca. Jadi mesti dikasih kawan. Ya. Baik, ini beda hamzah dan alif. Ya. Alif, hamzah dia selalu terbaca. Makanya kalau ada tulisan begini, ya, tulisan begini. Kemudian misalnya beginilah. Ini dia mesti ada bunyinya. Apakah A, apakah I, apakah U, mesti bunyi. Itu, ya. Tetapi kalau yang seperti ini ya tadi belum tentu ada bunyinya. Nah, atau sekedar memberi kesan panjang. O ditambah alif jadi O. Nah, itu. Itu dulu perbedaan alif dan hamzah. Yang ini makhrajnya di mana? Alif ini makhrajnya di rongga al-jauf, rongga tenggorokan, rongga mulut. Dia keluar bebas. Jadi kalau saya bilang ba, nah nya itu kan sekedar bunyi aja. Pukulan pertama ba. Nah suara berikutnya ba itu suara a, suara alif. A berikutnya itu suara alif. Maka dia enteng. Ba itu suara alif. Ya. Bebas. Di mana saja boleh bunyi. Ya. Dan suaranya lemes enteng. Sedangkan hamzah, ya, kita bahas hamzah, makhrajnya di pangkal tenggorokan. Keluarnya huruf hamzah ini di pangkal tenggorokan. Ya. Bahasa Arabnya aqsal halaq, tenggorokan yang terjauh. Nah, di mana tenggorokan kita? Tenggorokan kita saya mudahkan, Bapak-bapak pakai 3 jari seperti ini, tempel di sini. Adek ke atas. Dicoba kayak gini. Ya. Hanya segini tenggorokan kita. Ya. Ini dekat, ini tengah, ini jauh. Dekat maksudnya dekat dengan lidah, tengah-tengah ini jauh, tapi nempel gitu. Itu jauh-jauh tuh. Nah, untuk huruf hamzah keluar di nomor 3 ini. Jadi kalau laki-laki di jakun, ya, maka bunyi dia ya, bukan o tapi a. Dikeluarkan dari sini. Ya. Ingat-ingat makhraj hamzah pangkal tenggorokan. Ya. Sama dengan huruf H. Jadi huruf yang keluar di pangkal tenggorokan ada 2, yaitu hamzah dengan H. Nah, bagaimana membunyikannya? Cari yang mudah. Yang ini kebanyakan belum pada paham, tapi yang ini gampang. Coba H,
Ini sama dengan hak kita ya. Enggak kegedean, enggak kekecilan. Coba. Hari. Bahaya. Asik itu huruf H. Bahaya gitu, enggak kan? Bahaya. Ya. Jadi itu H. Nah, sekarang karena ini sama, untuk mengambil A ingat-ingat H. H, ingat-ingat. Dia munculnya di mana tadi? H, jangan putus suaranya, kemudian keluarkan A. H, A, cobaan. H, A. Nah, suara A tadi harus keluar di tempatnya H tadi. Ya, jadi itulah huruf A dalam bahasa Arab. Maka tidak Allahu Akbar, Allah. Nggak jelas. Allahu Akbar. A. Ya. Yang pertama tempatnya, yang kedua sifat dia tegek. Bahasa Sunda tegek. Ya, heras. A. Nah, tidak A. Nah, kalau tetap sulit, orang Indonesia sudah menggunakan makhrajnya hamzah untuk huruf E. Jadi untuk huruf E itu kumaha? Kieu-nya. Ya, betul? Inilah ya. E. Coba hiji dua tilu E, hiji dua tilu E. Umumnya itu. Tapi nanti E ini akan muncul di makhrajnya alif kalau dipakai untuk satu kata ketika kita buang air. Nah, itu bukan ini, tapi dia beda ucapannya. Cobaan. Ya saya kasih itu saja supaya jelas. Ya, itu biasanya keluarnya di depan, enteng ya. Tapi kalau ada anak yang lari-larian budak, itu otomatis keluar dari dalam. Ya, ya begitu ya. Jadi kalau mau membunyikan ini, ingat ini. Cobaan. Lagi. Itu huruf hamzah, ingat keluar di pangkal tenggorokan dan dia tipis. Tidak boleh A'udzubillah Nah, itu bukan A Arab. Indonesia mah bebas ya, mau mau A, tapi Arab punya A tipis. Nggak boleh. Sebagus apapun Anda baca Quran, kalau A'udzubillah nggak jelas. Itu tenapak namanya ya. A. Jadi kalau mau belajar ingat-ingat A ini pertama dia pakai H. A. Atau Indonesia sudah pakai A. Baru praktek alhamdulillah. Coba ya. Kuatkan A-nya. Alhamdulillah. An'amta. Allahu. Azan-azan. Allah, jelaskan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Jelas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu enggak ada A-nya itu. Allah. Ya. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Allah. Itu enggak ada A. Ya. Nah, meskipun nampak benar tapi salah. Tidak sesuai dengan tempatnya. Meskipun perkara ini ringan karena ucapan A ini memang natural, kita bisa mengucapkannya. Ya. Baik, saya kira itu untuk materi pertama kita pada hari ini. Ingat, huruf hamzah itu beda dengan alif. Kalau hamzah di Quran Arab Madinah selalu tertulis ada kepalanya atau berdiri seperti ini, tandanya pasti ada bacaan. Ya. Nah, terkhusus di awal-awal kata, ini yang pakai Quran Madinah, ya. Yang pakai Quran Madinah, di awal kata, di awal ayat, nanti hamzahnya akan seperti ini. Kepalanya diganti dengan ini. Maka dia bukan alif, tetap namanya hamzah wasol. Jadi kalau ar-Rahmani, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, ar-Rahmani ayat kedua, ar-Rahmanirrahim mah satu ayat ya.
yang ada A-nya. Alladzi biasanya ya. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzi ya. Hudal lil muttaqin saya ambil bagian belakangnya muttaqina ya. Ini misalkan ayat 3. Ayat 2. Kemudian di sini ada alladzi. Nah, pada Quran Arab hamzahnya pakai tanda ini. Ini bukan alif, tetap hamzah. Disebut hamzah wasol. Apa itu hamzah wasol? Hamzah wasol itu hamzah yang kalau diwasol dia nggak ada. Ya, ini hamzah wasol. Jadi hamzah wasol itu kalau disambung dia nggak ada. Ya, jadi hilang. Bukan berarti jadi alif, tetap hamzah, tapi hamzah wasol. Saya contohkan. Hudal lil muttaqin. Kalau berarti situ, maka apa? Alladzina. Itu kan? Nah, kalau diwasol ini hilang. Hudal lil muttaqin alladzina. Jadi langsung ke sini, ininya hilang. Tetapi dia tetap hamzah. Makanya kalau Quran Madinah dia pakai tanda ini. Quran Indonesia nggak ada. Nah, inilah yang membedakan nanti mushaf Madinah dengan mushaf Indonesia. Ada beberapa tanda-tanda yang tidak nampak. Dan mestinya nanti kita kalau sudah belajar akan mampu membedakan dan bisa membaca dua macam mushaf. Baik mushaf Madinah maupun mushaf Indonesia. Baik, saya simpulkan, kita belajar makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Kalau makharij itu tempat-tempat. Jadi kalau belajar apa? Makharijul huruf. Tapi kalau menanyakan satu huruf, makhraj. Jadi jangan bingung ya. Makhrajnya hamzah di mana? Nah, jangan tanya makharij, tanya makhraj. Jadi makhraj itu bentuk tunggal, makharij bentuk jamak. Itu bedanya saya itu sih. Dan makhraj huruf terkait dengan organ mulut kita minimal 3. Lidah, bibir, gigi. Ya, nanti ada ditambah langit-langit, ada gusi, ada yang lain, tapi minimal 3 itu. Ya, pembuktiannya silahkan buktikan dengan huruf ba. Huruf ba keluar dari 2 bibir atas bawah. Coba bilang ba tanpa menyentuhkan 2 bibir itu. Kalau bunyi berarti saya salah. Ya. Kalau bibir atas bawah tidak tersentuh atau bersentuhan, huruf ba mustahil bunyi. Itu bukti kalau makhrajnya ba ada pada 2 bibir. Itu pembuktiannya. Baik, yang pertama kita belajari hari ini makhraj huruf hamzah. Hamzah beda dengan alif. Alif mah teka aos, mung kedah diserap. Hamzah ditulis dan dibaca. Inilah yang bunyi a, I, U. Bunyi dari mana? Pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan yang paling mudah kita biasa pakai huruf H. H, keraus di dia. Kalau nggak kerasa di situ berarti nggak mungkin lah ya, pasti kerasa. H. Nah, di mana titik ketika kita H, disitulah titik hamzah. Jadi prakteknya H, A. Itu ya. Kemudian ternyata orang Indonesia sudah pakai A untuk E. Budak. Kok gitu? Ya, jadi atau untuk senggak. Senggak puntennya di lalaguan A. Itu saya ngambil itu. Bisa memudahkan dan ini tidak diajarkan di mana-mana tempat. Hanya saya yang mengajarkan. Saya suka memudahkan orang. Jadi kalau ada orang tong diturutan tapinya. Kita lalaguan senggak kan nah jeung A teh eta. Jadi satu tempat ya. Prakteknya bagaimana? Praktekkan Allahu alhamdu alladzina nanti inna bukan inna lillahi kemudian ulaika bukan ulaika jelas ulaika dan seterusnya. Baik, itulah huruf hamzah.